tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo taccoyo viyatassa satu. Dasse silo kasa visuddhi magang. Niyaniko dhammadhara sadari. Satawaho santikaro sucino ti. Namo Buddhaya. Sukihotu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Pada pagi yang cerah ini kita patut bersyukur bisa melakukan puja bakti dengan baik. Suasananya cerah. Tentu kalau di sini sampai hujan, puja bakti tentu sangat yang di luar-luar terganggu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sedama, pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan sebagai peran pengganti. Jadi karma baik bagi saya dan kita semua. Jadi tiba-tiba kemarin saya diberikan instruksi untuk mengisi Dhammadesana pada pagi hari ini. Untuk itu juga terima kasih kepada yang sudah menuliskan artikel ini sehingga menjadi acuan dalam penyampaian Dhammadesana pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sedama, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dhamma sehubungan dengan sangga, sehubungan dengan para biku, sesuai dengan tema yang kita bahas, sesuai dengan artikel yang sudah ada pada pagi hari ini. Kita semua patut bersyukur dan berbangga. Kita semua memiliki acuan dalam menapaki kehidupan ini. Memiliki pelindung. Pelindung yang dalam Dhammapada dikatakan pelindung yang aman. Karena Buddha, Dhamma, dan Sangha, inilah sesungguhnya kita telah memiliki perlindungan yang aman. Mengapa Buddha, Dhamma, Sangha ini menjadi pelindung yang aman bagi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa membaca, mengulas tentang bagaimana guru agung kita, sejarah atau riwayat guru agung kita, yang mana telah menjadi cermin bagi kita semua sebagai umat Buddha. Guru agung kita yang sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana atau kebebasan. Dan maha tahu, artinya memahami, mengetahui, telah menembus segala hakikat daripada kehidupan ini. Juga merupakan guru para dewa dan manusia.
Dikatakan juga yang telah sadar. Artinya menyadari akan hidup ini, kemudian lenyaplah semua kebodohan, lenyaplah semua hal. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sama, kita bersama, bukankah sudah sadar? Bapak Ibu Saudara-saudara sama, kita sadar, tahu, kita mendengarkan, perlu berbuat baik. Tapi kesadaran kita sangat terbatas. Kesadaran kita, yang kita anggap, oh sadar Bante, sekarang kan kita duduk, sadar Bante, kita kalau minggu kan puja bakti. Sadar Bante, kita berbuat baik. Kesadaran kita adalah kesadaran biasa. Apa bedanya dengan kesadaran yang dimaksud sadar seorang Buddha? Saya ada ilustrasi. Ketika kita dulu masa kecil belajar, belum bisa baca tulis, belum bisa mengenal huruf, mengenal angka. Ini kita ibaratkan sebelum sadar. Kemudian kita belajar menulis, belajar membaca, belajar mengenali angka. Akhirnya bukan sekedar bisa mengenal angka, tapi bisa menggunakan angka untuk kepentingan-kepentingan hidup kita. Tahu perkalian, tahu penjumlahan, tahu pembagian, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah ada kesan Bapak Ibu? Kita ingin kembali seperti sebelum kita mengetahui angka dan huruf itu? Pengen kembali tidak mengetahui seperti kita masa kanak-kanak? Ada yang pengen seperti kanak-kanak, kemudian tidak tahu, sulit membayangkan. Kondisi ketidaktahuan masa kanak-kanak itu bahkan tidak terbayangkan. Tidak akan mau lagi. Ada contoh, mungkin ilustrasi yang lebih kasar lagi, yang agak kasar. Kita biasanya pasti, Bapak Ibu punya selera makan tidak? Ada makanan-makanan yang cocok, yang kita hobi, yang kita senangi. Saya yakin kita semua punya. Punya hobi atau kesenangan makan yang cocok bagi kita. Tentu makanan yang sangat cocok ini menarik. Tapi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika makanan setelah kita kunyah-kunyah yang cocok tadi, coba kita taruh di satu tempat yang lain. Makanan yang cocok tadi, kita kunyah-kunyah, kita tempatkan di satu tempat yang lain. Sekali, dua kali kita taruh. Kemudian, seleranya masih ada? Masih ada? Bahkan kita sudah sama sekali tidak mau. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam perut kita, keluar lagi, masih mau? Nah, seperti itulah seseorang yang telah mengetahui kehidupan, menyadari kehidupan, bahwa kehidupan ini tidak lain adalah duka. Proses yang saling bergantungan, yang menimbulkan keterikatan, yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, ketidaktentraman. Guru Agung kita telah melihat dengan jelas semua itu.
Sama halnya kemudian ketika seorang yang sudah pandai tidak akan mau kembali lagi menjadi bodoh, tidak bisa baca tulis. Sama halnya makanan yang sudah kita kunyah-kunyah menjadi makanan yang menjijikkan, nyentuh saja sudah tidak mau. Inilah kesadaran total, bukan kesadaran seperti yang kita miliki. Wah, sudah tidak mau Bante, tapi besok pengen lagi. Inilah kita. Maka bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, kita ini belajar Dhamma, mengenal Dhamma, kemudian bagaimana mengembangkan Dhamma. Kita ini masih banyak diliputi oleh debu yang menutup mata kita. Masih sulit melihat hakikat hidup ini. Sehingga ada kala hidup ini kita anggap sebagai sesuatu yang amat harus kita jaga selama-lamanya. Kita harus, padahal ketika kita bisa menyadari bahwa kehidupan itu sebenarnya sangat rapuh. Bagaimana kita bisa melihat kerapuhan dalam hidup ini? Kita bisa lihat, Bapak Ibu, rambut kita bisa memutih. Saya mulai banyak juga ini. Nah, mulai putih. Jalan, nah ini bisa, apalagi kalau habis duduk, setengah jam, 1 jam mau berdiri itu sulit. Padahal dulu tidak. Gitu. Kemudian, hal-hal yang lain, ini dari beberapa hari batuk. Batuk. Bisakah kita mengatur, batuk segera pergi. Uban yang di kepala, rambut kita yang beruban, segera hilang. Bukankah ini tanda-tanda kerapuhan? Kita sama sekali tidak berkuasa akan diri kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengenali kebenaran dalam hidup ini, bagaimana kemudian kita bisa menjaga. Menjaga apa? Agar kita tidak terlalu bangga dengan hidup ini. Kasihan sekali kalau sampai kita melihat hidup ini sebagai segalanya. Apa yang terjadi? Menganggap orang yang mencela kita sebagai musuh yang harus kita lenyapkan. Melihat orang yang merendahkan kita sebagai musuh yang harus kita sikat. Kita habiskan. Mengapa? Karena dia melihat segalanya, diri ini sebagai sesuatu yang harus dihargai, harus dipuji, harus ditinggikan, dan lain sebagainya. Betapa memprihatinkan kehidupan yang demikian. Bahkan dewasa ini, bagi saya dunia ini sangat memprihatinkan. Kekerasan di mana-mana. Gara-gara uang mungkin puluhan ribu rupiah bisa membuat orang saling bunuh. Bisa kita bayangkan betapa bodohnya dalam hidup ini ketika kita harus memikirkan harga diri, kemudian memikirkan hidup ini yang kita harus perjuangkan dengan segala cara. Padahal kehidupan kita ini hanya sebenarnya amat-amat rapuh. Kita tidak bisa memastikan. Bagaimana hal yang lain? Kita juga berusaha melihat hidup ini. Selain rapuh,
Bagaimana kita bisa melihat hidup ini dari unsur ketidakkekalannya. Hidup ini terus berubah, mengalir. Sehingga kalau kita mempertahankan kemarahan, kita mempertahankan kejengkelan, sebenarnya itu adalah sikap yang sia-sia. Bukan mengangkat harkat dan martabat diri kita, tapi sebenarnya dengan selalu berpikir untuk melihat diri kita harus dihargai, harus dihormati, kemudian menimbulkan kebencian kepada yang lain, ini adalah sebuah kesia-siaan. Mengapa? Ketika kita hanya berpikir seperti itu, kita dikuasai oleh kebencian, oleh ketidakpuasan. Bukankah ketidakpuasan, kebencian adalah penderitaan? Kita ingin bebas dari itu. Bagaimana bebasnya penderitaan? Tidak lain ketika kita, orang membenci saya karena dia tidak tahu saya. Lebih enak. Orang mencela saya karena dia belum memahami saya. Ya sudahlah, kasihan dia. Kenapa kasihan? Karena membenci itu pasti menderita. Bukankah pantas kita kasihani orang yang menderita? Tetapi ketika kita terhanyut, kita ikut membenci, maka kita terbawa penderitaan. Kita juga perlu dikasihani. Inilah, mari kita sadari, hidup kita rapuh, hidup kita sebenarnya hanya mengalir. Kita tidak bisa pertahankan, berubah dari satu momen ke momen yang lain. Nah, ini dasar-dasar pemikiran yang harus kita tanamkan sebagai umat Buddha. Yang ketiga, selain kita rapuh, sebenarnya diri kita ini juga selalu berubah, tidak ada ketetapan. Sesungguhnya juga menjijikkan. Kalau kita tidak mandi 1 hari saja, semakin harum atau semakin apa ya? Ada yang tahan tidak mandi 3 hari. Itulah tubuh kita. Nah, itulah yang kita anggap indah. Kita setiap hari kita harus berkaca, kita bersolek. Sebenarnya adalah bagian yang menjijikkan. Begitu. Jadi, mengapa kita kemudian dengan segala cara menghalalkan berbagai cara, kemudian untuk mendapatkan agar biar kelihatan indah, biar saya dihargai. Sesungguhnya penghargaan itu bukan dengan cara berpikir seperti itu. Kita telah punya teladan guru agung kita. Kita telah punya teladan para sangga, Arya Sangga. Sang Buddha tidak memikirkan lagi kehidupannya. Yang beliau lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat. Menjaga kualitas batin. Dengan selalu melihat ke dalam. Merenungkan, bermeditasi. Kemudian melihat apa yang di luar. Siapa yang bisa dibantu, siapa yang didukung. Inilah yang selalu dipikirkan. Ketika dicela, guru agung kita tetap tersenyum. Bahkan beliau mencontohkan ketika ada seorang Brahmana yang mencela. Hai Brahmana. Nah, kalau ada orang ingin memberikan hadiah kepadamu, kemudian engkau menolak hadiah itu, siapakah pemilik hadiah itu yang sebenarnya? Oh,
Ya orang yang ingin memberikan hadiah karena hadiahnya ditolak. Nah, seperti itulah apa yang saya lakukan ini. Kamu telah memberikan hadiah kepadaku. Celaan, hinaan, tapi saya menolaknya. Siapakah yang terhina? Kembali lagi. Inilah teladan kita. Bagaimana? Inilah yang pantas kita perjuangkan. Bukan agar kita dihargai. Bukan agar kita dipuji. Tetapi ketika kita memperjuangkan kebajikan, ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar dalam hidup ini, itulah yang membuat seseorang berharga, yang membuat seseorang bernilai dalam hidup ini. Jadi tidak perlu kita memperjuangkan biar, wah saya dihargai, kita dihargai. Tidak. Menghargai diri kita dengan berjuang melakukan nilai-nilai luhur. Inilah yang pantas. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diajarkan guru kita. Yang menjadi cermin. Itulah. Makanya berlindung kepada Buddha. Berlindung kepada Dhamma. Berlindung kepada Sangga. Ini adalah perlindungan yang amat aman. Bahkan teraman sepanjang masa kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, maka kita sebagai umat Buddha patut menjaga seperti guru agung kita. Apa yang harus kita jaga? Tidak lain adalah Dhamma. Dhamma itu disebut juga moha padalang. Apa artinya? Pelenyap kebodohan. Upasan tadahang. Penghancur keserakahan. Penghancur kotoran batin. Penghancur nafsu yang menimbulkan penderitaan. Maka guru agung kita menjadikan Dhamma ini sebagai bendera. Dhammo Daju, bendera. Jadi bukan bendera kita adalah, ya misalkan kalau kita punya bendera Buddhis, ada berapa warna bendera Buddhis? 5 atau 6? 5 atau 6? Nah, bendera Buddhis kita itu 6 warnanya, bukan 5. Apa saja? Biru. Artinya apa biru? Biru apa artinya? Nah, harus tahu artinya. Kalau kita hanya menjadikan bendera ini tidak tahu artinya, ya. Biru itu artinya bakti. Nah, kemudian kuning. Apa kuning? Kuning ini bijaksana. Nah, kemudian biru, kuning, merah. Merah apa artinya? Cinta kasih. Nah, kemudian putih. Apa artinya putih? Suci, bersih. Kemudian oren atau apa? Jingga. Apa artinya oren? Semangat. Nah, ini 5. Yang ke-6 apa? Ini harus dicampur. Jadi ada biru, kuning, merah, putih, oranye dipadu jadi satu. Nah, jadi itu bendera kita. Lah kalau kita hanya menghormati yang warnanya saja tidak berguna. Kalau tidak tahu artinya. Warna kuning, warna merah, warna putih di pasar banyak. Ini juga ada baju-bajunya macam-macam ini. Kan bukan menghargai, menghormati warnanya itu. Kainnya itu. Tapi nilai-nilainya inilah. Bakti,
kemudian bijaksana, cinta kasih, suci, semangat, kita gabung jadi satu. Inilah yang harus kita hargai. Kita tanam dalam diri kita. Jadi ada celaan, ada sekali waktu ya, bantu ekonomi kok lagi surut ini bagaimana? Ya enggak apa-apa, tetap semangat. Nah, ini manusia yang utuh. Tapi kalau kita, aduh Bante bagaimana ya? Nah, kok lagi susah semua seret. Apakah dengan begitu langsung naik lagi? Tidak kan? Wah, inilah pelajaran yang harus kita ambil. Kita harus tetap semangat Bante walaupun masa sulit. Nah, inilah semangat. Jadi hidup kita utuh manusia sebagai manusia. Bukan kemudian gampang kendur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah. Maka apa yang pantas kita jadikan bendera dalam hidup ini? Yang dicontohkan guru agung kita tidak lain adalah Dhamma. Karena Dhamma inilah, dengan Dhamma bisa menghancurkan kebodohan kita. Dengan Dhamma bisa mengikis, melenyapkan keserakahan kita, nafsu kita. Maka itulah yang pantas kita jadikan bendera. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, ini adalah hal-hal yang harus terus-menerus kita munculkan menjadi penyadaran kita, menjadi landasan kesadaran kita. Maka kita berlindung yang aman. Dan ini semua telah diwariskan guru agung kita. Nah, diwariskan kepada Arya Sangga, kepada Sangga. Nah, kami ini adalah Sangga, tapi Samuti Sangga. Sangga artinya kumpulan para biku. Tidak lain adalah berusaha mengikuti jejak sang guru ini. Jejak guru agung kita. Jejak para Arya Sangga. Berjuang, berupaya. Mengapa? Karena inilah yang berharga. Saya dulu berpikir sangat sederhana. Apa ya yang membuat hidup ini? Sebenarnya apa ya yang kita cari? Walaupun juga kadang-kadang kita hanyut di tengah-tengah pergumulan dengan teman-teman. Ya nakal, ya macam-macam lah kira-kira. Kadang-kadang. Lalu apa sebenarnya yang kita cari? Ternyata saya melihat dalam berbagai kondisi kehidupan, para perumah tangga, teman-teman yang sudah berkeluarga, nah, apakah dia benar-benar bahagia ya? Apa yang dicari ya? Kadang-kadang bertengkar, berkelahi suami istri. Masa itu yang kita cari? Padahal dulu dia memuji, istri saya ini pokoknya luar biasa. Nah, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kan begitu? Loh, suatu ketika kok berkelahi. Apa ya yang dicari? Nah, begitu pula orang kerja keras, banting tulang. Nah, berangkat pagi, pulang malam. Nah, mengumpulkan harta. Apa benar ya harta itu membuat jaminan orang bahagia? Oh, ternyata juga tidak. Banyak orang berharta yang luar biasa, namun juga tidak menjamin. Bahkan banyak orang hartanya banyak, korupsinya besar, di penjara juga. Nah, artinya apa? Tidak jaminan punya uang banyak itu bahagia. Nah, lalu apa sebenarnya yang kita cari? Atau di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu? Letak kebahagiaan sebenarnya tidak lain adalah pada saat kita bersyukur. Tidak ada cara lain. Pada saat kita terima, wah bersyukurlah hari ini bisa makan. Nah, berkumpul hari ini, bersyukur hari ini, wah saya bisa melihat anak-anak
istri, suami, nah, bagi suami melihat istrinya, bagi suami bagi istri melihat suaminya. Bersyukur atas kondisi itu. Pada saat itulah dia bahagia. Pada saat itulah dia bahagia. Tapi pada saat, wah ini masak kok kayak begini. Nah, wah harusnya kamu ini kan berdandan begini. Pada saat itu bahagia dia? Bahagia? Tidak. Jadi bahagia itu bukan pada saat kita menuntut. Maka suami istri itu saling mencintai. Nah, saling memberi, bukan saling menuntut. Pada saat saling memberi, wah bersyukur saya hari ini bisa memasakkan suami saya. Bersyukur hari ini saya bisa memberikan oleh-oleh untuk istri saya. Wah itu bahagia. Sang istri juga oleh-oleh apapun ya diterima, enggak usah. Suami juga begitu, dimasakkan, wah pokoknya dipuji dulu dah, walaupun masaknya bagaimana. Nah pasti senang dulu. Nah inilah yang harus kita latih, yang harus kita perjuangkan. Maka hidup kita berharga. Begitu. Nah saya, wah akhirnya melihat begitu, coba-coba dah, jadi biku dulu saja. Nah saya dulu berpikirnya ke sana. Kenapa? Saya pikir sama-sama sengsara juga. Saya harus bekerja juga. Apalagi saya bayangkan kalau kayak temen itu. Ternyata berkelahi juga. Nah, susah juga memang. Sebelumnya bebas kemana-mana bisa. Ya artinya begitu. Ya awal-awal. Nah, sore ya perut keroncongan awal-awal. Kan begitu. Ingat apa rame-rame. Nah, saya kira kemudian berpikir, ya sudah jadi biku sengsara, jadi umat juga sengsara sebenarnya. Lebih baik pilih jadi biku saja. Kuat 1 tahun ya 1 tahun, kuat 2 tahun ya 2 tahun, tidak masalah. Nah, jadi Bapak Ibu boleh. Nah, jadi boleh. Jadi jangan berpikir yang rumit-rumit. Begitu. Kuat 1 tahun ya 1 tahun, kuat 2 tahun 2 tahun. Yang penting berusaha. Namanya usaha. Kita kenapa berusaha? Memang kita belum sempurna. Jadi kita berusaha. Maka Bapak Ibu melihat para biku kadang-kadang bervariasi, itu wajar. Itulah latihan. Itulah perjuangan. Nah hari ini kita bersama-sama akan merayakan ini 40 tahun Sangga. 40 tahun Sangga. Ya nanti kita bisa rame-rame bersama di mana? IC. Nah, ini adalah satu keberkahan bagi kita. Saya pernah bertanya kepada para sesepuh, para pendiri Sangga Theravada ini. Sebenarnya dulu apa yang dipikirkan sehingga Sangga ini terbentuk? Kira-kira begitu. Ternyata pada saat itu Sangga Theravada ini terbentuk ketika berpikir, didorong oleh umat, bahwa ada umat-umat ini memerlukan Sangga, memerlukan naungan, biar ada Sangga yang berdiri di Indonesia ini. Jadi ya bisa bertanya juga kepada Bapak Cornelis Wowor. Nah itulah salah satu. Saya pernah berdialog. Nah, ya saya biku yang muda, biku yang kondisi sekarang. Nah suatu ketika saya bertanya-tanya kepada beliau di perpustakaan sana sampai 3 jam mungkin. Jadi berpikirnya apa? Ya, pokoknya kita berusaha menjalankan Dhamma Winaya. Sangga dibentuk, ya sudah dibentuk saja. Jadi upayanya adalah pokoknya kita menjaga Dhamma Winaya. Tidak berpikir yang lain. Itu yang saya tangkap dari ungkapan beliau. Nah, ternyata Sangga itu bertahan hingga sampai saat ini. Karena
Bapak Ibu saudara-saudara sedama, saya bandingkan, kok organisasi kita ini gimana ya, baiknya bagaimana ya? Nah, ternyata ini adalah yang patut kita catat. Selama Dhamma Winaya ini menjadi rujukan utama, sama halnya ketika kita berpikir bukan penghargaan, bukan penilaian, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Para pejabat pun kalau berpikir begitu, banyak juga yang suka. Betul tidak? Pokoknya kerja. Begitu kan? Nah, akhirnya masyarakatnya, wah pimpinan kita betul-betul kerja ini ternyata. Kan begitu. Tapi kalau pimpinan kita, mana kerjanya ini? Kok dari dulu ndak hanya statement saja? Kita senang punya pimpinan begitu? Pasti tidak. Sama dalam hidup kita, yang penting tidak perlu kita berpikir nanti ke wihara, oh saya biar dihargai, saya dihormati, biar saya ada yang menyambut, begitu. Ketika kita berpikir begitu, justru akan menghancurkan kita. Tetapi ketika kita berpikir apa yang terbaik bisa kita lakukan, berbuat yang positif. Mau dihargai, tidak dihargai, terserah. Apa yang terjadi? Anda tidak suka melihat hal-hal positif? Pasti. Nah, tidak usah diragukan lagi. Nilai-nilai positif ketika dikerjakan seseorang, ini akan membuat indah suasana. Anda lagi kerja, pagi-pagi nyapu, kemudian ada teman Anda masih molor, begitu? Nah, masih tidur. Nah, Anda bisa melihat senang? Akan berbeda ketika kita bersih-bersih nyapu, oh yang lain nyapu, kerja. Lebih semangat mana? Nah, inilah Dhamma. Maka dari itu kita tidak perlu berpikir agar kita dihargai, agar kita dipuji, agar kita kemudian disambut. Tidak harus kita berpikir itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah kita berbuat. Tentu sebagai biku juga sama. Selama sangga ini adalah dasar-dasarnya adalah Dhamma dan Vinaya, saya yakin. Nah, pasti sangga ini akan tetap tegak. Tetapi kalau sangga ini sudah melupakan Dhamma dan Vinaya, itu sudah pasti sangga ini akan hancur. Yang artinya kumpulan para biku ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bahu-membahu menjaga nilai-nilai luhur ini. Karena ini berharga. Karena ini mengacu pada Dhamma, mengacu pada guru agung kita, mengacu pada ajaran dari para Arya Sangga. Oleh karenanya, ketika kita bisa sama-sama saling mengisi dalam hidup ini, dengan semangat untuk kebajikan, semangat berbuat baik, bukan semangat untuk mengambil posisi, bukan semangat untuk dihargai, tetapi bekerja untuk Dhamma, maka pasti hidup kita akan bernilai. Hidup kita akan meningkat. Hidup kita akan semakin berkualitas. Kualitas hidup itu akan mengantarkan kita pada kehidupan yang semakin berbahagia. Berbahagia. Kalau dalam hidup ini bahagia, pasti hidup berikutnya bahagia. Alam-alam surga. Begitu. Pasti itu mengantarkan kita pada tingkat-tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bahkan mengantarkan kita pada kebebasan, yaitu Nibbana. Maka semogalah pertemuan kita pada siang hari ini membangun semangat kita bersama untuk menjaga Buddha Dhamma ini. Kita jaga sekuat tenaga kita agar Dhamma ini lestari, karena dengan Dhamma lah bisa mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kita, keluarga kita, masyarakat di lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara kita. Dan semoga dengan semua kebajikan ini,
Para sanak leluhur kita turut berbahagia. Para sanak famili kita berbahagia. Orang-orang di sekitar kita bahagia. Dan juga doa untuk bangsa dan negara kita. Semoga tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.